Perluasan pembangunan wilayah pesisir dapat menyebabkan konsekuensi keutuhan ekosistem dan berbagai jasa yang terdapat di dalamnya. Dengan menurunnya luasan baik dari sisi daratan maupun laut dapat menyebabkan penurunan kualitas dan jasa ekosistem wilayah pesisir. Perluasan pembangunan perkotaan beberapa dekade terakhir menimbulkan berbagai permasalahan seperti terganggunya konektivitas spasial ekosistem pesisir dan fragmentasi bahkan degradasi ekosistem. Pertimbangan dan tata kelola yang tidak efektif dan berorientasi pada benefit, maka keberlanjutan lingkungan diabaikan. Hal ini mempercepat terjadinya kehilangan konektivitas alami secara progresif, struktural dan fungsional yang pada akhirnya berimbas terhadap tingkat kerentanan yang lebih tinggi di masa mendatang. Kajian perubahan luasan kawasan pesisir secara spasial dan temporal telah banyak dilakukan di berbagai belahan bumi. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa perluasan area perkotaan wilayah pesisir menyebabkan habitat wilayah pesisir mengalami penurunan secara drastis. Diawali dengan fragmentasi habitat, peningkatan volume polutan dari aktivitas perkotaan seperti limbah domestik, rumah sakit, pasar ikan, restoran, perbengkelan, servis elektronik dan berbagai limbah lainnya. Terkhusus Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam kurun waktu 20 tahun terakhir banyak kawasan ekosistem telah berkurang akibat dari reklamasi pantai yang tersebar hampir ke seluruh wilayah kabupaten dan kota. Ekosistem utama yang hilang diantaranya adalah mangrove lamun dan terumbu karang. Namun demikian belum ada hasil penelitian yang mengkuantifikasi berapa total luasan dari ketiga ekosistem tersebut hilang akibat dari aktivitas tersebut. Hal ini menjadi penting karena kedua wilayah ini tergolong dalam hamparan pulau-pulau kecil yang kemudian menambah beban lingkungan perairan laut seperti kenaikan muka air laut akibat dari penimbunan material pada kawasan laut serta penyebab dari dampak dari global warming, maka pulau-pulau kecil kita terancam tenggelam hingga tidak memberikan manfaat sosial ekonomi dan juga lingkungan yang terdapat pada hamparan kepulauan kecil tersebut. Fragmentasi habitat dapat disebabkan oleh proses-proses geologis yang secara perlahan mengubah tata letak lingkungan maupun oleh aktivitas manusia yang dapat mengubah lingkungan secara cepat. Fragmentasi habitat adalah masalah utama keanekaragaman kehidupan liar. Kehilangan habitat berdampak kepada kelimpahan suatu spesies, karena mengurangi tempat hidupnya yang disebabkan oleh pembukaan lahan. Fragmentasi bisa terjadi karena faktor lingkungan, adanya predator atau gangguan manusia. Fragmentasi habitat terkait dengan hilangnya keanekaragaman hayati adalah populasi organisme dalam habitat terfragmentasi lebih kecil sehingga lebih rentan terhadap kepunahan. Dalam video ini kami akan menampilkan beberapa studi kasus kerusakan ekosistem pesisir akibat dari perluasan kawasan perkotaan melalui upaya reklamasi pesisir. Di antaranya adalah di Kota Ternate. 2 dari 10 kelurahan di Kota Ternate yakni Kelurahan Salero Makassar Timur dan Kota Baru Mangga II dan Bastion. Reklamasi pesisir Kelurahan Salero Makassar Timur kehilangan ekosistem lamun seluas 18 hektar kurang lebih 20 tahun terakhir. Sedangkan Kelurahan Kota Baru, Mangga II dan Bastion menyebabkan kehilangan ekosistem mangrove 9,12 hektar di mana kawasan tersebut merupakan satu-satunya kawasan ekosistem mangrove yang padat. Namun saat ini telah hilang dan tersisa 0,99 hektar.
Sangat ironis karena selama ini yang menjadi prioritas pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta kajian teknis turunan dari dasar pembangunan berkelanjutan yakni AMDAL, PUKL UPL dan dokumen lingkungan lainnya. Keberlanjutan pembangunan kini meninggalkan berbagai kesenjangan dimulai dari sosial, ekonomi dan lingkungan hidup berkelanjutan. Kini diarahkan dengan berbagai langkah dan kebijakan menjadi tidak berkelanjutan lagi. Financial benefit. Salah satu konsep pembangunan berkelanjutan adalah perlindungan dan proteksi kawasan ekosistem pesisir melalui konsep pengembangan wisata pantai dan laut. Konsep ini tentunya akan membawa banyak manfaat sosial ekonomi yang berasal dari kegiatan wisata seperti memicu pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah tumbuh dan berkembang. Atraksi budaya sebagai cerminan dan simbol setiap daerah dalam upaya melindungi ekoregion kawasan pesisir. Terbentuk pola pikir masyarakat terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan berkelanjutan.